Dengar itu paniklah aku Nadia, takut aku. Orang bapakku orang pintar kok, pasti dia tahu sesuatu nih ya kan. Dan ternyata apa yang diduga sama Pak Joko hari itu betul adanya. Karena ternyata suara ledakan malam itu merupakan pertanda munculnya rentetan teror yang menimpa keluarga mereka, khususnya menimpa Suci. Masuk. Jadi ceritanya Wak, 3 hari sejak kejadian meledak tadi tuh Suci ini tiba-tiba terserang sakit kepala. Sakit kali rasanya Nadia. Gak pernahnya aku kayak gitu, saking hebatnya sampai dia ini kesulitan beraktivitas Wak. Dan akhirnya Suci pergilah ini ke dokter sendirian kan untuk berobat. Waktu itu dia cuma diminta dokter untuk banyak-banyak istirahat, kecapean aja kabuntu kata dokter. Mendengar itu Suci pun menuruti anjuran dokter supaya dia ini bisa cepat sembuh ya kan. Tapi setelah beberapa hari berlalu kondisi Suci ini juga belum membaik Wak. Bahkan Suci merasa kesehatan aku Nadia makin hari makin memburuk. Apalagi kalau sudah menjelang waktu maghrib tiba. Dan itu lama loh, dari maghrib sampai subuh. Sakit kepala aku bukan main katanya. Dan selain itu Suci ini juga sering mengalami mimisan Wak. Secara tiba-tiba, padahal sebelumnya dia sama sekali gak pernah mimisan. Meskipun demikian Wak, Suci masih menganggap kalau ini udah aku cuma sakit biasa aja nih. Gak ada hubungannya lah sama hal-hal mistis kan. Sampai tibalah pada suatu malam, secara tiba-tiba Suci ini pingsan. Ya, nah waktu aku sadar Nadia, aku udah dikelilingin tuh sama bapakku, ibu aku sama Mbak Ayu. Cemas mereka semua nih. Waktu aku bangun, Pak, Bu, ada apa nih? Aku kenapa? Katanya. Dek, kamu gak sadar dek, barusan kamu kesurupan, kata Mbak Ayu. Hah? Masa sih mbakku kesurupan? Tadi perasaan aku gak kenapa-napa lah. Nah disitulah Wak, Mbak Ayu baru cerita nih. Ternyata pada malam itu sebelum pingsan, Suci ini ceritanya dari kamar mandi. Nah pas balik dari kamar mandi ini Wak, Mbak Ayu nengok si Suci ini tiba-tiba berdiri aja gitu di depan pintu kamarnya. Mereka kan satu kamar nih. Mbak Ayu udah di kamar. Mbak Ayu nengok Suci berdiri aja depan kamar tuh. Gak masuk-masuk pintu Wak. Tapi waktu itu Mbak Ayu belum curiga, dia cuma diam aja gitu loh. Mbak Ayu lanjut lagi lah gelepak apa segala macam kan. Pas pula waktu itu lampu kamar mereka udah dimatikan Wak. Nah pas Mbak Ayu nengok lagi ke pintu masih tegak di situ adeknya. Tapi yang Mbak Ayu notice Wak, Mbak Ayu melihat matanya Suci ini tiba-tiba berubah jadi hitam. Jadi macam nggak ada putihnya sama sekali gitu. Kok macam hitam semua mata adik aku ini. Cuman di titik ini Mbak Ayu masih berusaha pikiran positif. Salah tengok aku nih. Itu kelopak matanya si Suci tuh yang hitam tuh gitu kan. Suci. Dipanggil-panggil gak nyaut. Mbak Ayu dibiarkan lagi adiknya Wak. Gak ambil pusing dia kan. Dan dia memilih mau tidur nih. Nah pas baru mau memejamkan matanya Wak. Tiba-tiba Mbak Ayu terkejut. Si Suci yang tadi berdiri itu tiba-tiba ngomong gini. Di sana katanya. Sambil menunjuk ke arah jendela. Menyadari ada sesuatu yang aneh sama adiknya. Mbak Ayu tak langsung teriak lah. Dek ngapa kau bapak? Ibu ini kenapa ini, siapa nih si Suci ini, cepatlah ke sini katanya. Di sana si Ayu masih kayak gitu tuh si Suci. Nah dengar itu orang tuanya langsung lah datangin mereka berdua. Sedangkan Pak Joko nggak langsung masuk ngampirin Wak. Dia cuma ngintip ke kamar bentar abis itu bergegas